Halo sobat ketangguhan, kembali lagi dengan Dimas di sini. Nah, hari ini kita akan kembali lagi membahas soal. Nah, soalnya apa? Langsung aja kita lihat di sini ya. Hari ini kita akan membahas soal tentang hukum Newton pada ujian mandiri UNES tahun 2014. Nah, di sini ada 4 vektor gaya bekerja pada sebuah benda titik seperti pada gambar nih. Oke, di sini ada 4 gaya ya. Jadi langsung aja kita kasih nomor di sini nih. Ini F1, kemudian ini adalah F2-nya, ini F3, dan yang di bawah sini nih ini adalah F4-nya nih. Oke, yang ditanya di sini itu adalah besar resultan gayanya gitu. Kira-kira berapa ya besar resultannya? Oke, bagaimana cara kita mencari resultannya? Kita harus coba dulu nih ya, memproyeksikan masing-masing dari gayanya nih terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, nanti kalau udah dapat proyeksinya, baru deh kita cari lewat persamaan Pitagoras gitu. Nah, sekarang kita coba cari proyeksinya dulu ya. Oke. Nah, karena di gaya F1 ini ada gaya F1X dan juga F1Y ya. Nah, berarti kita harus proyeksikan dulu nih ya. Oke, F1X sama F1Y-nya. Nah, kita coba cari F1X-nya dulu. Oke, kita cari F1X-nya. Nah, berapa nilai F1X-nya? Oke, F1X di sini nih bisa kita rumuskan dengan F1 cos theta, teman-teman ya. Nah, kenapa dia pakai cos? Karena di sumbu X ini nih dia itu dekat dengan sudut. Nah, di mana sudutnya itu 30 derajat ya. Oke, kalau dia dekat dengan sudut berarti ingat aja kita menggunakan cos gitu. Seperti kalian nih kalau nyari kos-kosan pasti carinya yang dekat gitu. Oke, F1-nya kita masukin aja di sini 40 cos theta 30 derajat. Oke, 40 cos 30 berarti sama dengan 40 dikali dengan setengah akar 3. Nah, berarti hasilnya adalah 20 akar 3 ya teman-teman ya. Oke, kita udah cari F1X-nya, sekarang kita cari F1Y-nya. Oke, kalau tadi pakai cos, berarti sekarang pakainya sin. Nah, karena dia jauh dari sudut ya. Oke. Nah, kita masukin nilai F1-nya 40. Sin theta, theta-nya itu 30 ya. Oke, sin 30 itu adalah setengah. Berarti jadi nilainya adalah 20 Newton. Oke. Nah, sekarang kita akan beralih ke F2-nya nih. Nah, cara mencari nilai F2-nya itu juga sama ya. Kita harus cari dulu nih nilai F2X-nya, habis itu baru F2Y-nya. Nah, karena kita udah tahu persamaan ya, jadi di sini kita langsung aja nih. Di mana nilai F2 itu adalah 60 akar 3 ya, cos 60. Oke. Nah, berarti nilainya itu adalah 60 akar 3. Nah, cos dari 60 itu setengah ya. Oke, berarti jadi hasilnya adalah 30 akar 3 nih teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke F2Y-nya nih. Oke, F2Y itu kita langsung aja. F2Y sama dengan 60 akar 3 sin sin 60 ya. Oke. Nah, berarti hasilnya itu adalah 60 akar 3 dikali dengan sin 60 itu setengah akar 3 ya. Oke, berarti hasilnya itu adalah 90 nih kalau kita hitung ya, 90 Newton. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke F3-nya nih. F3X. Nah, kalau dia nggak membentuk sudut, berarti ya udah kita masukin aja F3X-nya itu adalah 40 akar 3. Sebagaimana yang kita lihat di sini ya. Nah, sementara F3Y-nya karena dia itu tidak berada di sumbu Y ya, melainkan dia itu hanya berada di sumbu X, sementara sumbu Y-nya itu terletak di ordinat 0 ya, di sini ya, 0,0. Berarti F3Y-nya itu adalah 0. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau F4-nya gimana? Nah, kalau F4 itu kebalikan dari F3-nya. Kalau F4 itu kan dia terletak di sumbu Y ya, sementara dia itu tidak ada hubungannya dengan sumbu X-nya. Berarti F4X-nya itu 0 ya. Oke. Nah, sementara F4Y-nya oke, F4Y itu bernilai 60 Newton.
Oke, kalau udah sampai sini nih, ya udah kita tinggal cari berapa nilai dari sigma fx-nya, lalu kita cari juga ya nilai dari sigma fy-nya. Oke, coba sekarang kita hitung dulu deh nilai dari sigma fx-nya. Sigma fx, sebentar diganti dulu ya. Warnanya kita pakai warna hijau sekarang. Sigma fx itu sama dengan, nah kita masukin nilai f1x-nya. Oke, kalau kita lihat-lihat di sini F1 itu mengarah ke kiri, gitu ya. Mengarah ke kiri berarti di sini kita masukin nilainya minus. Oke. Kenapa minus? Karena kalau dia arahnya ke kiri berarti dia ke arah sumbu X negatif. Kalau ke kanan berarti dia ke sumbu X positif. Gitu. Makanya ini kita tulis negatif ya. Negatif 20 akar 3. Kemudian ditambah dengan F2X. F2 itu ke kanan ya, berarti 30 akar 3. Oke. Ditambah dengan 40 akar 3. Oke. Nah, terus apalagi ini? Dikurang ya. Oh, udah ya, cuma 3 aja ya. F4-nya kan nggak ada. Nah, berarti hasilnya itu adalah berapa nih? Kalau kita hitung hasilnya adalah 50 akar 3 ya. Oke. Nah, kita udah dapat sigma fx-nya. Sekarang kita cari sigma fy-nya. Sigma fy. Oke, yang bekerja di sumbu Y itu ada F1Y ya, karena F1-nya itu kalau kita lihat ya, dia itu akan mengarah ke atas kalau dia berada di sumbu Y, berarti positif ya. Nah, positif 20. Oke, ditambah dengan 90 ya F2Y-nya. Oke. Nah, F4-nya itu ke bawah berarti dikurang dengan 60 sehingga hasilnya itu adalah 50 nih kalau kita hitung ya, 50 Newton. Oke, 50 akar 3 Newton. Nah, kalau kita udah dapat nilai dari sigma fx dan juga sigma fy-nya, sekarang kita bisa mencari resultannya dengan menggunakan persamaan Pitagoras nih, teman-teman ya. Nah, Pitagoras, oke, di mana R itu sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat. Nah, kalau udah sampai sini, ya, kita tinggal masukin aja nih. Ya, 50 akar 3 dikuadratin ditambah dengan 50 kuadrat. Nah, berarti hasilnya itu adalah berapa nih? Ini kalau 50 akar 3 kita kuadratin hasilnya 7.500 ya. Oke, ditambah dengan 2.500. Nah, berarti hasilnya akar dari 10 pangkat 4. Ya, 10.000 ya. Nah, 10.000 itu berarti berapa nih? 100 Newton. Nah, jadi jawabannya tepat itu adalah yang E ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sampai sini kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh aja kalian langsung jawab, kalian langsung tanyain di kolom komentar ya. Nah, nanti kita tim Kata Pengetahuan itu akan berusaha menjawab pertanyaan kalian nih. Oke. Dan kalau kalian itu punya soal ya atau materi yang ingin kita bawakan, itu boleh langsung aja kalian tanyain juga di kolom komentar Kata Pengetahuan, atau kalian bisa juga DM ya, DM Instagram atau komen-komen di postingan Kata Pengetahuan, nanti akan kita bahas di sini. Oke, kalau kayak gitu cukup sekian dari Dimas di sini. Kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain pertemuan. Dadah sobat.